Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun berada, terkhusus yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian SKB CPNS Guru untuk formasi guru ahli pertama. Mari kita simak episode keempat bedah kisi-kisi ini. Mohon maaf untuk episode keempat baru sempat saya rilis dan saya buat ini di tanggal 1 Desember ya. Kemarin weekend lumayan banyak kegiatan di dunia nyata. Ini baru tersentuh kembali nih di dunia maya. Semoga beberapa hari ke depan saya konsisten untuk membantu teman-teman dalam proses belajar. Ya. Mari kita lanjut di proses bedah kisi-kisi selanjutnya. Nah, di video ini saya akan hanya membahas dua kisi-kisi, yaitu kisi-kisi ke-12. Ini teori belajar Gagnon dikaitkan dengan taksonomi Bloom, dan juga kisi-kisi desain pembelajaran. Kemarin ada yang request kisi-kisi ke-24 ya, karena dua kisi-kisi ini materinya sudah lumayan banyak sih. Jadi saya kemas di satu video ini saja. Semoga nanti saya konsisten untuk membuat video yang lain. Juga teman-teman silahkan komen mau kisi-kisi berapa yang akan saya bahas, ketik di kolom komen ya. Mari kita bahas di dua kisi-kisi ini. Nah, prediksi soal yang akan muncul seperti ini bentuknya. Pastikan teman-teman membaca pertanyaannya dulu. Tujuan pembelajaran yang termasuk ke dalam ranah memahami. Oke, di sini perhatikan tujuan pembelajaran berikut ini. Ini trik cepat ya, saya gunakan trik cepat ya. Teman-teman, ketika disajikan tujuan pembelajaran ataupun nanti istilahnya adalah indikator, pastikan teman-teman fokus tertinggi ada di KKO-nya. Jadi tentukan KKO-nya dulu. Oh, KKO pertama ini mengklasifikasikan. Entah nanti materinya apa, mapelnya apa, teman-teman ambil dulu KKO-nya yang mana. Yang dua, KKO-nya menunjukkan. Yang ketiga, KKO-nya menilai. Yang keempat, KKO-nya menentukan. Yang kelima, KKO-nya menggunakan. Hanya dasar KKO ini, teman-teman sudah bisa menjawab soal ini. Karena soal kata kerja operasional dari taksonomi Bloom, karena memang yang dipakai itu adalah kata kerja operasional yang dibuat oleh taksonomi Bloom, yang dibuat oleh Bloom dan direvisi sama Anderson. Nanti setelah slide ini saya tunjukkan. Jadi kita lihat klasifikasi mengelompokkan itu ada di ranah C4. Menunjukkan itu ada di ranah C2. Menilai, mengkritik, membandingkan itu ada di ranah C5. Menentukan itu ada di ranah C2. Menggunakan itu ada di ranah C3. Karena yang ditanyakan memahami itu ada di ranah C2, berarti otomatis jawabannya adalah 2 dan juga 4. 2 dan 4 berarti ini adalah yang C. Menentukan, menunjukkan, nah itu adalah ranah memahami. Itu sih cara cepatnya. Nah, teman-teman, sebelum bisa menguasai cara cepat, teman-teman tentu harus melihat dasar dari taksonomi Bloom dulu. Di dalam taksonomi Bloom yang sudah direvisi sama Anderson, itu nanti harusnya filenya ada dua halaman sih. Halaman yang pertama ini, halaman yang kedua nanti slide setelah ini. Saya bahas dulu kenapa di kisi-kisi itu taksonomi Bloom dikaitkan dengan teori belajar Gagni. Kenapa? Karena menurut Gagni, hasil belajar itu berdasarkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi ada ranah afektif, kognitif, dan psikomotor itu sejalan dengan taksonomi Bloom. Karena taksonomi Bloom menggolongkan proses belajar atau kegiatan pembelajaran itu berdasarkan nanti ada KKO untuk afektif, KKO untuk sikap, ada KKO untuk kognitif dan juga psikomotor. Ya. Ini adalah KKO untuk kognitif, meskipun nanti ini juga bisa digunakan untuk KKO psikomotor ataupun keterampilan. Di taksonomi Bloom, mungkin teman-teman nanti referensi KKO itu banyak ya, tetapi yang saya jadikan acuan karena di kisi-kisi adalah taksonomi Bloom ya, maka itu yang akan kita bahas. Oke, di ranah pertama ada mengingat, ini kita sebutnya C1. Yang kedua, memahami, ini kita sebutnya C2. Yang ketiga, itu menerapkan, mengaplikasikan, menggunakan, itu ada di ranah C3.
Menganalisis itu ada di ranah C4, kemudian menilai itu ada di ranah C5. Menciptakan itu ada di ranah C6. Ini penjelasannya seperti ini, tetapi nanti teman-teman akan lebih jelas ketika dalam bentuk kolom. Nah, menjelaskan kata kerja operasional di materi, indikator, ataupun tujuan pembelajaran itu adalah hal yang paling berat ketika saya menjadi tentor di bimbel SKB P3K ataupun PPG. Dan banyak teman-teman yang perlu beberapa pertemuan untuk memahami ini, tapi coba ini saya kasih jembatan tersimpel versi saya. Pertama gini, teman-teman, ini memang ada ya kata kerja operasional khusus untuk pengetahuan, ada kata kerja operasional khusus untuk keterampilan. Tetapi hanya berbahan satu tabel ini, insya Allah teman-teman sudah memahami konsep itu. Ya, jadi dasarnya ini saja saya kira sudah cukup untuk menghadapi SKB CPNS. Pertama kita bagi dua dulu di sini. Ranah C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Mohon maaf kalau tulisannya jelek, ini saya pakai mouse nih. Ini ada di ranah bawah, ini ranah atas. Ini adalah istilah yang digunakan, oh ini untuk pembelajaran LOTS. Ini untuk pembelajaran HOTS. Jadi pembelajaran HOTS itu adalah pembelajaran yang kata kerja operasional di tujuannya menggunakan C4, C5, dan C6. Sedangkan tujuan pembelajaran ataupun indikator yang dikatakan, oh ini LOTS nih, ranah bawah ketika menggunakan C1, C2, dan C3. Pertama itu dulu. Teman-teman harus bisa membedakan, oh ini ranah bawah, oh ini ranah atas. Berikutnya, C1, C2, dan C3 ini adalah kata kerja operasional yang biasa digunakan untuk pengetahuan. Sedangkan C4, C5, dan C6 adalah kata kerja operasional yang biasa digunakan untuk keterampilan. Meskipun di dalam kurikulum Merdeka tidak lagi dibedakan, oh ini ranah pengetahuan, ini ranah keterampilan, tetapi dalam konsep pengerjaan soal masih menggunakan sistem semacam itu. Oh, untuk tujuan pembelajaran ini indikatornya apa yang sesuai, maka kita harus perhatikan KKO. Oh ini TP pengetahuan nih, ini TP keterampilan nih. Kita bisa identifikasi itu. Nanti coba kita implementasikan ke ranah soal. Itu ya teman-teman. Dan ini sudah saya kasih jembatan yang warna kuning adalah rekomendasi bagi saya, dari saya untuk teman-teman hafalkan dan juga ingat. Meskipun konsepnya adalah paham itu lebih baik. Di mengingat ada memilih, mendefinisikan, mendaftar, memahami ada menunjukkan, menafsirkan, menulis kembali, menentukan. Di menerapkan ada menerapkan, menyelesaikan, menggunakan. Di C4 ada menganalisis, mengelompokkan, membedakan, mengidentifikasi, menyimpulkan. Ini yang sering muncul. Di menilai ada mengkritik, membandingkan, dan juga menilai. Di C6 ada mengkonstruksi, menciptakan, mendesain, merancang, merumuskan, membuat, memproduksi. Hal yang membuat bingung teman-teman adalah di sini. Misalkan kata menentukan. Kak, di sini kok ada menentukan? Kemudian di sini ada menentukan juga. Di sini mungkin di tempat lain di sini ada menentukan juga nih di sini. Nah, itu konsepnya gimana, Kak? Oke. Yang pertama, saya sampaikan bahwa menentukan itu sebagian besar yang muncul di tujuan pembelajaran itu milik C2 ataupun memahami. Kalau menentukan, saya ambil sampel menentukan di yang menciptakan. Meskipun ini ada menentukan, iya bisa nggak menentukan digunakan untuk ranah tinggi bisa. Dengan catatan itu ada sisi kreatifnya. Saya ambil contoh, menentukan tema untuk menulis puisi. Dia mencari tema untuk menulis puisi, jadi dia mencari tema. Mencari tema butuh kreativitas. Jadi dalam proses menentukannya itu dia berpikir kreativitas. Oh, itu yang dimaksud menentukan dalam rangka menciptakan tema. Itu bisa menggunakan menentukan. Karena apa dia? Karena berpikir kritis. Dia
munculkan sisi kreatifnya, dan itu dia menciptakan suatu tema. Berbeda dengan menentukan yang ada di ranah memahami. Misalkan menentukan predikat di dalam kalimat tunggal, misalkan. Itu nggak yang di ranah C menciptakan ini. Tetapi nggak sampai ada ya, misalkan menentukan nggak lazim digunakan di ranah keterampilan. Makanya di sini tetap ada. Tetapi konsepnya tadi yang saya jelaskan, menentukan yang menggunakan imajinasi ataupun kreativitas, itu bisa. Tetapi kan secara umum kita sebagai guru mungkin kalau mau memilih menentukan nggak bisa. Tinggal membuat tema, itu bisa malahnya. Menciptakan tema atau menciptakan apa, itu malah kita lebih memilih KKO itu daripada menentukan. Gitu. Ini teman-teman, informasinya lagi gini. Menganalisis sama menerapkan, jadi C3 sama C4 ini sesuatu hal yang spesial. Kenapa? Karena menganalisis ini bisa dipakai di ranah pengetahuan, dan menerapkan itu bisa dipakai di ranah keterampilan. Sehingga ini kadang-kadang teman-teman kalau di soal era lama itu ada KD 3.6, menganalisis, mengidentifikasi. Oh, itu kan milik C4, harusnya HOTS ranah keterampilan. Tetapi kok kode depannya 3, berarti itu pengetahuan. Tetapi itu masih bisa masuk. Sehingga C3 bisa digunakan untuk keterampilan, C4 bisa digunakan untuk pengetahuan. Teman-teman, dasar pemahaman kata kerja operasional ini, teman-teman kalau paham, itu banyak soal yang bisa dikerjakan. Artinya, berbahan pemahaman ini, teman-teman bisa mengerjakan soal asesmen, bisa mengerjakan soal model desain pembelajaran nanti. Termasuk pembelajaran berbasis HOTS. Di bawah ini adalah tujuan pembelajaran di ranah HOTS yang mana itu juga mempengaruhi pemahaman terhadap kata kerja operasional yang ada ini. Silahkan di screenshot, dipahamkan, termasuk nanti coba kita latihan di beberapa soal. Contoh soal penguatan untuk materi taksonomi Bloom. Seorang guru bahasa Indonesia kelas 11 akan mengajarkan TP merancang novel-novelnya dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Sebelumnya saya mohon maaf kalau referensi soal yang saya gunakan bahasa Indonesia ya, tetapi ini bisa digunakan untuk belajar mapel apapun. Konsepnya gini. Yang ditanyakan apa sih indikator yang tepat untuk TP? TP-nya apa? Merancang. Merancang itu menciptakan, memproduksi. Oh, ini berarti ranah atas. Kalau kita bisa katakan bahwa ini ranah keterampilan, merancang ada di C6. Kita cari indikator yang sesuai apa? Menganalisis. Menganalisis itu ada di C4. Menunjukkan ini ada di C2. Membandingkan, ini menilai bahasa ya, bahasa dalam novel dibandingkan jadi dinilai ini C5. Merumuskan garis besar isi cerita, merumuskan, oh ini C6. Menyimpulkan isi novel, menyimpulkan, itu ada di C4. Nah, salah satu ciri indikator yang tepat itu ada di ranah yang sama. Karena merancang C6, merumuskan garis besar, ini C6 juga. Jadi ini jawabannya adalah yang D. Kalau kita berbicara, menganalisis ini ada di C4, bisa nggak untuk keterampilan? Bisa. Tetapi sesuai nggak nih untuk merancang? Kurang sesuai. Maka pilih yang ada di seranah. C6 sama-sama dengan C6. Merancang novel, ada produknya. Produknya apa? Rancangan novel. Merumuskan garis besar isi cerita, ada produknya nggak? Ada. Apa? Isi cerita. Merancang novel, merumuskan garis besar isi cerita, ada sisi kreatifnya, ada produknya. Oh, itu berarti berada di ranah C6, memproduksi, membuat, menghasilkan. Jadi jawabannya adalah yang D. Mapel apapun masuk. Pertama, perhatikan kata kerja operasional di tujuan pembelajaran. Ataupun nanti kalau yang muncul kompetensi dasar sama. Nah, kalau ketemu soal yang kok sama-sama, kok misalkan di sini C6-nya ada 2 misalkan. CA ini juga C6. Berikutnya baru ke materinya atau kontennya. Karena tujuan pembelajaran itu ada 2. Ada kata kerja operasional dan ada kontennya atau materinya. Kalau sama-sama ada di C6,
baru perhatikan materi atau kontennya. Gitu, Bos. Coba kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal latihan berikutnya. Silahkan di stop dulu kalau teman-teman mau mengerjakan. Tapi ini saya lanjut pembahasan. Rumusan indikator yang menggunakan kata kerja dalam level kognitif sama. Ada tujuan pembelajaran ataupun indikator istilahnya. Langsung ambil di KKO-nya, klasifikasi, menjelaskan, mendefinisikan, menggunakan, membandingkan. Membandingkan itu kan dua hal. Berarti itu menilai. Menilai satu, menilai dua, dibandingkan. Ini ada di C5. Menggunakan akhirannya dalam kata bahasa Indonesia. Menggunakan, mempraktikkan, itu ranah C3. Mengklasifikasikan, mengelompokkan, mengklasifikasikan, kelompokkan, ya, analisis, identifikasi itu ada di C4. Menjelaskan sama mendefinisikan itu ada di ranah C2. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Ini D. Salah satu ciri lagi bahwa KKO itu berada di dalam ranah yang sama itu bisa dipertukarkan. Contoh, mendefinisikan saya pindah di nomor 2. Mendefinisikan makna awalan dalam berbagai penggunaan dalam konteks. Oh, itu masih sama. Konsep kerja peserta didiknya sama. Menjelaskan saya pindah di nomor 3. Menjelaskan morfem unik dalam bahasa Indonesia sama. Konsepnya ini bisa saling dipertukarkan, otomatis ini berada di level kognitif yang sama. 2 dan 3, dan jawabannya adalah yang D. Itu teman-teman perlu kuatkan ekstra di kata kerja operasional, mungkin muncul 2, 3, 4, ataupun 5 soal yang berkaitan dengan kata kerja operasional. Memahami kata kerja operasional dari belum tadi pun bisa mengerjakan beberapa soal yang lain meskipun keluar dari kisi-kisi ke-12 ini. Nah, iklan sebentar ya bagi teman-teman yang mau atau membutuhkan sarana uji diri Tryout SKB Guru Ahli Pertama, silakan berkunjung di web www.temanasn.com. Ini ada 3 paket soal, ada 300 soal, jadi totalnya ada pembahasan, ada kunci jawabannya juga. Ini soal saya yang buat. Silakan untuk sarana uji diri, nanti ada timernya teman-teman mengerjakan ataupun simulasi besok di real testnya biar nggak terlalu panik ya. Silahkan kunjungi web www.temanasn.com. Untuk sarana uji diri pastikan beli Tryout SKB Guru Ahli Pertama ya, jangan Tryout SKB yang formasi lainnya karena di sini banyak formasi yang ada. Nah, kisi-kisi yang akan saya bedah berikutnya adalah kisi-kisi ke-24. Kemarin siapa nih yang request kisi-kisi ke-24? Desain pembelajaran, dan ini materinya sangat luas ya. Contoh soalnya, rencana pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu jelas banget ciri dari pembelajaran kontekstual adalah mengaitkan materi dengan latar belakang peserta didik dengan kehidupan mereka dan diterapkan di dalam kehidupan nyata. Dah jelas banget itu ciri pembelajaran kontekstual. Meskipun dalam praktiknya nggak mungkin kan pembelajaran problem based learning, discovery, inquiry itu nggak berkaitan dengan kehidupan nyata mereka. Pasti teman-teman dalam proses mengajar pun bisa saja seperti itu. Tetapi ini adalah ciri khas dari pembelajaran kontekstual. Ya, entah kontekstual itu masuknya ke pendekatan atau model sih. Tetapi itu ciri khususnya. Coba saya kupas beberapa materi terkait dengan strategi pembelajaran. Nah, ini teman-teman yang berbagai istilah yang mungkin
saya prediksi muncul di soal desain pembelajaran ya. Nanti entah itu istilah pendekatan, model, atau metode. Teman-teman nggak tahu perbedaan model, metode, pendekatan pun nggak menjadi problem. Asal teman-teman tahu konsep dari beberapa istilah yang ada ini. Ada problem based learning, project based learning, scientific, discovery, contextual learning. Kemudian ada inquiry dan expository. Ini masuknya istilahnya model sih. Kalau ini metode. Ya, tapi ada juga yang scientific itu dimasukkan ke pendekatan, tapi abaikan itu. Coba kita bahas beberapa istilah yang ada di sini. Tetapi, ini saya dulu, simple, expository. Expository itu adalah model pembelajaran ceramah. Jadi nanti kalau menemukan seorang guru menyampaikan materi dah jelas, itu ciri khusus dari pembelajaran ekspositori dan nggak dijumpai di model-model lainnya. Ya, nanti di slide ini yang saya bahas problem PJBL, Scientific Discovery. Kalau kontekstual tadi ya berkaitan dengan lingkungan, dah ciri khususnya itu. Kemudian inquiry ini peserta didik mencari materi. Jadi kalau inquiry itu berkaitan dengan materi, mereka mencari materi sendiri, kemudian dikonsultasikan atau dipresentasikan, baru guru memberikan penguatan. Maka inquiry itu cocok untuk tujuan pembelajaran yang pengetahuan. Kalau role playing ini pembelajaran ya, mempraktikkan suatu, misalkan peserta didik dalam proses transaksi jual beli materi IPS misalkan. Nah, peserta didik menjadi pemeran dalam sandiwara atau mempraktikkan, aku menjadi pembeli, aku menjadi penjual, itu role play. Kalau jigsaw itu istilah sederhananya adalah kelompok ahli. Misalkan A membahas pengertian, B membahas ciri-ciri, D membahas tujuan, E membahas struktur. Nah, setelah mereka mau jadi ahli ini pengertian, struktur, dan sebagainya, kemudian diambil dari masing-masing jadi kelompok untuk berdiskusi atau untuk saling menyampaikan, itu jigsaw. Sedangkan kalau two stay itu kelompoknya 4 ya, satu standby untuk menerima informasi dari kelompok lain, yang dua pergi untuk mencari informasi di kelompok lain, setelah itu mereka kembali ke kelompoknya untuk menyampaikan materi. Wah, itu dimaksud dengan two stay, hampir sama jigsaw, tetapi tadi ada pembagian. Number head together ini peserta diberi penomoran, ini kayak teknik permainan aja sih. Kalau think parser mereka berpikir atau mencari ide, mencari pengetahuan, kemudian mereka saling pairing ya, saling berpasangan untuk saling mendiskusikan. Kalau game of tournament ini khusus untuk peserta didik yang memiliki jiwa kompetisi yang tinggi, nih suka banget nih ya game of tournament. Untuk scientific discovery, kemudian PJBL, PBL, mari kita kupas di beberapa slide berikutnya. Oke, yang pertama yang akan saya bahas adalah PBL atau problem based learning. Sintaknya ini. Jadi yang saya bahas adalah sintaknya. Ada orientasi pada masalah, organisasi peserta didik untuk belajar, pembimbingan, pengembangan, menyajikan hasil, analisis, dan evaluasi proses pemecahan masalah. Kenapa yang saya kuningi ini adalah orientasi peserta didik pada masalah? Karena ini menjadi ciri khusus dari PBL. Pembelajaran yang diawali dengan masalah itu kan ada dua, ada discovery sama PBL. Bedanya kalau PBL itu masalahnya dari guru, sedangkan discovery masalahnya dari peserta didik. Ini saya belajar teknis soal ya. Kalau teman-teman ditanya dosen atau apa secara teori, jawab itu pasti salah. Tetapi ini berdasarkan pengalaman saya ketika menemukan soal model-model pembelajaran. Ya, jadi yang saya kuning ciri khusus dari PBL ini sintaknya, orientasi peserta didik pada masalah. Jadi masalahnya diberikan oleh guru, peserta didik menyelesaikan. Tahapan-tahapannya ini. Silahkan dipahami, barangkali teman-teman mau screenshot atau di stop dihafalkan dulu, silahkan. Sedangkan untuk sintak PJBL atau Project Based Learning ini ada 6. Ada penugasan proyek atau menyiapkan pertanyaan, mendesain rencana untuk proyek, penyusunan jadwal, monitoring, pengujian hasil atau asesmen produk, dan terakhir evaluasi pengalaman. Ada yang sampai tahap ini saja, ada yang sampai 6.
Yang menjadi ciri khusus dari PJBL ini pertama adalah penjadwalan. Peserta didik menentukan jadwal proses proyeknya. Dan penyusunan jadwal itu nggak dijumpai di sintak-sintak model lainnya. Termasuk rencana untuk proyek ini juga nggak. Ya, jadi teman-teman, oh kok ada jadwal, dah jelas itu milik PJBL. Ya, nanti kita dalami di contoh-contoh soalnya sih. Berikutnya adalah model pembelajaran saintifik. Sintaknya jelas, ada 5: mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan, mengomunikasikan, atau mempresentasi. Ini yang saya highlight di menanya, karena menanya, ya meskipun di sintak PJBL tadi ada menanya gitu ya, tapi menanyanya beda. Ini adalah menanya sama apa nih, mengasosiasi atau analisis di sintak yang lain juga ada. Mengumpulkan ini juga, tapi intinya di sini mengamati. Setelah mengamati mereka menyusun pertanyaan. Apa sih yang mereka cari disusun? Nah, itu milik saintifik. Ciri khususnya ada di setelah mengamati menanya ini, karena kalau mengumpulkan data kemudian analisis presentasi di sintak lainnya pun ada ya, itu untuk sintak saintifik. Berikutnya di discovery learning, ini sintaknya ada 6: pemberian rangsangan atau stimulation, kemudian ada pertanyaan atau identifikasi masalah, ada pengumpulan data, kemudian ada pengolahan data, ada pembuktian dan penarikan simpulan atau generalisasi. Yang membedakan ini kan sama-sama diawali berarti diawali dengan adanya masalah. Ini ada discovery dan juga PBL tadi ya. Kalau di PBL tadi yang digunakan observasi atau orientasi peserta didik pada masalah, karena asumsinya masalah diberikan oleh guru, sedangkan di discovery ini identifikasi masalah, peserta didik mencari masalah. Jadi sangat dimungkinkan di dalam satu kelas yang nanti misal dibuat 5 kelompok, peserta didik kelompok tersebut masing-masing memiliki masalah yang akan diselesaikan sendiri. Jadi misalkan saya ambil sampel gini, ada sampah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau di PBL, guru langsung menyajikan, oh ini ada sampah yang berserakan di lingkungan. Pertanyaannya, bagaimana cara menyelesaikan sampah yang berserakan di lingkungan? Dikasihkan ke siswa, diminta solusinya, itu PBL, karena masalahnya langsung diberikan oleh guru. Kalau discovery, guru menyajikan tuh masalah video sampah. Kemudian mereka diminta untuk mengidentifikasi masalah. Jadi, kelompok 1 menemukan, cara mengatasi sampah yang berserakan. Kelompok 2 mengidentifikasi dampak yang diakibatkan dari sampah yang berserakan. Kelompok 3 mengidentifikasi misalkan pengolahan sampah yang berserakan tadi diolah untuk dibuat apa. Kelompok 4 bagaimana cara menyadarkan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi sangat dimungkinkan dalam satu momen peserta didik menganalisis masalah yang berbeda, dengan catatan diberi stimulasi dulu, diberi rangsangan. Nah, video tadi itu menjadi rangsangan atau stimulasinya atau stimulusnya. Ya, itu sih, karena mengumpulkan data, pengolahan, penarikan simpulan. Kalau simpulan sih jelas milik discovery ya, tetapi untuk sintak 3, 4, 5 ini dijumpai di model lain. Nah, coba kita kuatkan pemahaman terkait dengan model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi ke implementasi soal. Meskipun tadi saya menjelaskannya sangat cepat, bagi teman-teman yang terkendala karena saya terlalu cepat, bisa speednya diturunkan menjadi 0,75 mungkin. Yang tadi speed 1 normal jadi 0,75, jadi penjelasan saya lebih soy lagi. Model pembelajaran yang diterapkan oleh guru tersebut sesuai sintak pembelajaran adalah, ini model apa nih yang digunakan? Nah, ini sampah tadi baru saja saya contohkan ya. Siswa mengidentifikasi masalah sampah, karena nanti kan soalnya 100, waktunya 90 menit ya. Satu soal 50 detik, teman-teman harus sangat piawai menemukan kata kunci. Mengidentifikasi masalah, simpulan dah jelas ini milik discovery learning. Gitu. Expository tadi apa? Ada sintak guru menjelaskan teori, ceramah, dah jelas itu expository.
Ya, jadi simple langsung, oh identifikasi masalah, oh simpulan langsung, itu milik discovery. Soal latihan kedua, kalau mau di stop dulu silahkan untuk dikerjakan. Seorang guru mengajar dengan tujuan siswa dapat merancang dan melakukan percobaan untuk identifikasi faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia, serta analisis hasil percobaan untuk menggabungkan konsep IPA dengan kehidupan sehari-hari. Guru tersebut rencananya akan menggunakan model PBL, langkah pembelajaran pada tahapan mengorganisasikan peserta didik untuk belajar tampak pada kegiatan. Nah, organisasi peserta didik dalam belajar itu ada di sintak kedua. Misalkan, kedua berarti kan di bagian awal nih ya, cari yang salah. Kadangkala cari yang salah itu, untuk menentukan yang benar, cari yang salah itu efektif. Menganalisis proses eksperimen, enggak, ini sintak keempat. Setiap kelompok menganalisis, sama-sama menganalisis, jelas enggak mungkin. Siswa dibagi kelompok kecil untuk merancang proyek percobaan, setiap kelompok memilih satu faktor yang mempengaruhi, oke, itu bisa saja. Pembimbingan ada sintak sendiri. Memperkenalkan dengan masalah, ini orientasi masalah, sintak pertama. Jadi C ini adalah sintak kedua. Setelah itu pembimbingan, atau ini analisis dulu, pembimbingan, baru nanti penarikan simpulan. Jadi karena yang ditanyakan adalah sintak organisasi peserta didik, maka jawabannya adalah C, pembuatan kelompok, gitu ya, pemilihan, memilih satu faktor yang mempengaruhi laju ini, memilih materi dan sebagainya, merencanakan, gitu ya. Meskipun di sini diksi proyek, Pak, apakah ini PJBL? Nggak bisa seperti itu, karena tetap kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Soal ke latihan keberapa nih? Ketiga tadi ya. Seorang guru bahasa Indonesia mengajar kelas 11 dengan tujuan menulis pantun. Pertanyaannya, kegiatan belajaran pada tahap merencanakan proyek. Nah, kalau teman-teman pastikan ini ya, membaca pertanyaannya dulu. Rencana proyek yang mana? Oh, rencana proyek itu cuma ada di PJBL. Jadi udah nggak usah baca atasnya, nggak usah baca materinya pun harusnya bisa ya. Merefleksi, refleksi itu pasti di akhir, bos, nggak mungkin. Kemudian peserta didik dibagi ke dalam kelompok untuk berdiskusi mengenai tema dan sebagainya. Oke. Guru memberi waktu sekitar 1 minggu untuk proyek ini dengan jadwal pertemuan. Oh, penjadwalan. Oh, pembimbingan ini. Guru memberikan bimbingan individu kelompok untuk memastikan setiap peserta didik memahami, oh ini pembimbingan. Mempresentasikan pasti di akhir. Maka jawabannya yang tepat adalah B. Penentuan tema, bentuknya seperti apa, tugas masing-masing anggota apa, itu di tahapan perencanaan. Ya, kadang soalnya bentuknya implementasi soal seperti ini ya. Jadi ada guru mau mengajar menggunakan model apa, kemudian di sintak ini apa yang dilakukan oleh guru. Nah, dasarnya pun teman-teman harus tahu itu. Ya paling nggak tahu, oh awalnya apa, akhirnya apa gitu. Di setiap model yang saya sajikan tadi. Teman-teman cukup menguasai PJBL, PBL, Discovery sih sudah cukup ya. Karena kontekstual sudah jelas berkaitan dengan lingkungan. Ada satu lagi sih, cooperative learning. Jadi nanti kalau ada soal seorang guru mau melatih kerjasama pembelajaran berbasis kelompok, itu adalah cooperative learning. Karena cooperative learning itu pembelajaran berbasis kelompok. Ya cooperative learning itu pasti muatan sih, kayak pendekatan, kayak diferensiasi, dimanapun bisa masuk tuh kooperatif. Nah, soal ini pun termasuk desain pembelajaran ya. Guru Bahasa Indonesia akan mengajar dengan TP peserta didik dapat menganalisis struktur, teks deskripsi, serta memahami fungsi masing-masing bagian dalam teks. Kegiatan pembelajaran yang tepat dengan tujuan pembelajaran tersebut adalah peran peserta didik dibawa ke lingkungan, menyusun, mengidentifikasi, mencari, menganalisis, kemudian penyuntingan. Nah, mana? Jelas eliminasi dulu. Menganalisis ada di berapa? C4. Penyuntingan itu sama hanya menilai, ini ada di C5. Menyusun C6. Mencari pengertian, ini ada di C1. Mengidentifikasi, menganalisis, oh ini sama-sama di C4.
Tinggal, oh ini struktur, baru ke kontennya, oh struktur, oh sama. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita tahu KKO, kata kerja operasional dari Bloom, bisa juga mengerjakan desain pembelajaran. Jadi teman-teman silahkan dikuatkan untuk kata kerja operasional tadi. Ya meskipun tadi saya menyampaikan ada kata kerja operasional khusus untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi pengalaman saya dulu waktu SKB dan juga beberapa tahun terakhir membimbing teman-teman yang ujian P3K maupun kelulusan PPG, hanya berdasar satu kolom itu sudah bisa mengerjakan soal yang berkaitan dengan kata kerja operasional sih. Jadi itu versi saya yang bisa saya berikan teman-teman, barangkali bisa menjadi senjata ampuh untuk menghadapi serangan soal-soal SKB nanti. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan 2 kisi-kisi SKB CPNS Formasi Guru Ahli pertama. Semoga nanti saya segera unggah di beberapa kisi yang lain, tapi teman-teman silahkan ketik kisi-kisi berapa nih yang pengen urgent banget teman-teman butuhkan. Ada banyak pertanyaan kisi-kisi 1-6 itu adalah kisi-kisi sesuai mapel teman-teman. Jadi yang mapel IPA ya pelajari materi IPA, misalkan perkembangbiakan dan sebagainya. Yang biologi ya juga, yang bahasa Indonesia silahkan terkait dengan majas, kemudian terkait dengan teori-teori sastra, itu dulu ada teori sastra juga, ada majas, ada EYD. Jadi kisi-kisi 1-6 itu sesuai disiplin ilmu teman-teman masing-masing. Maksudnya seperti itu. Yang saya bisa bantu cuma di kisi-kisi 7-39 karena itu materi pedagogik. Jadi ini pun sekalian menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait kisi-kisi 1 sampai dengan 6. Itu sesuai mapel teman-teman. Kayaknya kisarannya ada dari 100 soal 40 sih yang sesuai dengan mapel, 60 yang pedagogik. Itu teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa klik subscribe dan juga share video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Juga silahkan ketik komentar, barangkali ada hal yang perlu saya perbaiki. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di episode kelima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.